Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai kegiatan sosialisasi ANBK yang insya Allah nanti akan berlangsung selama kurang lebih 30 sampai 1 jam ke depan Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya. Sekiranya mungkin nanti ada informasi yang penting, sembari nanti pasti terkait dengan pemaparan hari ini, nanti akan kami sampaikan untuk melalui wali kelas maupun yang akan tersampaikan di grup orang tua wali murid masing-masing. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer untuk kelas 8. Yang tentunya di dalam pertemuan kali ini kami berharap kita semuanya Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah yang bergabung ini selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja selanjutnya adalah pemaparan terkait dengan asesmen nasional berbasis komputer pada kelas 8 yang insya Allah nanti akan terlaksana di bulan September Bapak Ibu di tanggal 20 sampai 21 September 2020. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ustazah Tessa. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, saya Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Kami mengagendakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan sosialisasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu dan nanti juga akan berlanjut kepada Ananda, khususnya kalau dengan Ananda ini nanti secara teknis. Namun secara konten atau muatan insya Allah itu sudah tersampaikan di setiap kegiatan pembelajaran. Nah, insya Allah nanti selama 30 menit sampai 45 menit ke depan, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama, Bapak Ibu, memahami bersama terkait dengan beberapa pergeseran, khususnya di asesmen pembelajaran atau di penilaian pembelajaran di pendidikan. Mohon izin untuk share. Dengar jelas Bapak Ibu? Sudah, tapi belum di slide tuh. Baik, terima kasih responnya Bapak.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Latar belakang pelaksanaan asesmen nasional ini adalah yang pertama ini dari hasil PISA Bapak Ibu. Jadi PISA ini adalah Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh organisasi ekonomi yang diselenggarakan secara global mendunia ya Bapak Ibu. Jadi beberapa negara ini sudah mengikuti pelaksanaan PISA. Nah, pelaksanaan PISA ini salah satunya bertujuan untuk mendorong negara-negara ini untuk saling belajar satu sama lain, khususnya terkait dengan sistem pendidikan, sehingga mampu menjadikan ini saling saling inceng ya, bagaimana sistem pendidikan di negara A, negara B, yang itu dinilai kalau dari hasil PISA nanti akan ada pemeringkatan Indonesia ada di nomor berapa begitu. Nah, jadi dari sana diharapkan muncul sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif serta pembelajaran secara efektif untuk tujuan pendidikan. Nah, jadi awal mulanya muncul pelaksanaan asesmen nasional itu adalah adanya nilai PISA Indonesia yang dirasa ini masih jauh dari negara-negara yang lain. Nah, PISA 2018 Bapak Ibu, hasilnya ini seperti ini. Jadi PISA ini diselenggarakan 3 tahunan Bapak Ibu. Sebenarnya di tahun 2022, ini di bulan Juni kemarin, Indonesia sudah mengikuti PISA yang kesekian. Namun hasilnya baru nanti akan tersampaikan 1 tahun selanjutnya. Insya Allah tahun 2023 ini nanti akan muncul hasil PISA Indonesia di tahun 2022. Nah, di tahun 2018 hasilnya seperti ini Bapak Ibu. 71% siswa ini tidak mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Artinya masih banyak sekali siswa Indonesia ini yang kesulitan dalam menghadapi situasi yang membutuhkan kemampuan pemecahan masalah menggunakan matematika. Nah, artinya soal-soal matematika yang disampaikan di PISA itu adalah soal-soal yang dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, soal PISA itu juga mengakomodasi terkait dengan pemahaman siswa terkait dengan informasi. Nah, hasilnya di PISA 2018 ini 27% siswa ini memiliki tingkat kompetensi 1B. 1B ini tingkat kompetensi siswa ini hanya mampu menyelesaikan soal pemahaman teks yang paling mudah. Nah, seperti mengambil informasi yang sudah gamblang, artinya yang sudah informasinya tersurat begitu nih. Jadi eksplisit, nah itu bisa. Tapi kalau implisit atau tersirat, nah itu masih kemampuannya masih cukup rendah. Kemudian sekitar 35% siswa Indonesia ini masih berada di kelompok kompetensi tingkat 1A dan 17%-nya di tingkat yang lebih rendah. Nah, 1A itu ini dalam bidang sains Bapak Ibu. Yang pertama tadi, yang ini adalah dalam bidang numerasi, matematika. Kemudian ini adalah bidang literasi baca. Kemudian yang ini adalah bidang sains. Nah, ini masih ini kemampuan siswa ini masih menggunakan bahan umum atau pengetahuan prosedural untuk mengenali atau membedakan penjelasan tentang fenomena ilmiah yang sederhana. Seperti bagaimana siklus hujan, yang sederhana-sederhana, ini masih 35% siswa. Ini tingkat sederhana. Yang sisanya itu tingkat lebih rendah dari itu. Nah, itu hasil PISA 2018. Oleh karena itu, Kementerian Kemendikbudristek, Bapak Ibu, ini mulai menggeser paradigma evaluasi pendidikan. Karena yang sebelumnya itu hanya terpatok pada kognisi saja. Artinya hanya sekadar di paper nih, kertas. Pokoknya anak-anak bisa mengerjakan di kertas. Ini dianggap wah sudah luar biasa. Tapi ternyata kalau secara PISA, jadi di PISA itu yang dilihat itu adalah kemampuan numerasi, kemampuan literasi baca, dan
alur berpikir siswa. Itu memang yang dibutuhkan siswa pada saat nanti terjun ke masyarakat. Nah, maka akhirnya ada perubahan paradigma di evaluasi pendidikan. Yang awalnya asesmen itu hanya untuk penilaian secara individu, per anak begitu. Namun sekarang asesmen ini tidak lagi mengevaluasi capaian peserta individu, tapi untuk memetakan sistem pendidikan, mulai dari inputnya, kemudian bagaimana prosesnya, dan melihat hasil, tapi tidak langsung ke persiswa. Nah, maka asesmen nasional ini nanti Bapak Ibu ada dua kata kunci yang perlu kita ambil bersama. Yang pertama yaitu tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran, bukan kepada per individu anak. Kemudian tidak dirancang untuk pemeringkatan sekolah. Jadi tidak dilihat hasil asesmen nanti peringkat yang paling pertama sekolah mana, tidak. Nah, karena salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di institusi tersebut. Nah, apa saja yang nanti akan menjadi alat untuk melakukan asesmen pendidikan ini? Nah, jadi asesmen nasional ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, ini merupakan asesmen yang dilakukan secara tingkat nasional, Bapak Ibu. Seluruh sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK akan melaksanakan asesmen nasional ini, namun di waktu yang berbeda-beda. Nah, untuk melakukan asesmen nasional ini ada 3 instrumen yang diberikan. Yang pertama ada AKM, asesmen kompetensi minimum, yang nanti dilakukan oleh siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar, yang mengikuti survei ini siswa dan guru, bukan hanya siswa, guru juga akan mengerjakan survei lingkungan belajar, karena survei ini bentuknya seperti angket nih Bapak Ibu. Kemudian juga survei karakter, ini dikerjakan oleh siswa. Jadi yang dikerjakan oleh guru dan siswa ini hanya survei lingkungan belajar. Sedangkan yang dikerjakan siswa nanti ada asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, dari ketiga ini nanti muncul satu hasil. Jadi nanti tidak melihat jawaban si A, si B, si C nilainya berapa, tidak akan muncul Bapak Ibu. Karena nanti akan diambil sampel saja atau mengambil acak. 45 siswa diambil untuk mengerjakan AKM, survei lingkungan belajar, survei karakter, yang dianggap 45 siswa ini mewakili seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau di SMP Al-Falah ada 165 siswa, maka untuk melihat bagaimana sistem pendidikan di SMP Al-Falah ini ditentukan bagaimana 45 siswa ini menjawab pertanyaan dari AKM, juga menjawab angket survei lingkungan belajar, dan menjawab survei karakter siswa. Nah, instrumen yang pertama, komponen AKM, asesmen kompetensi minimum. Ini nanti ada 2 isinya Bapak Ibu, yaitu yang pertama literasi baca, yang kedua adalah numerasi. Jadi nanti literasi membaca ini untuk mengetahui apakah siswa ini mampu memahami, kemudian bisa menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapasitas individu sebagai warga dunia. Nah, artinya dari teks itu nanti akan dicek apakah siswa ini bisa memahami, bisa menggunakan informasi yang ada di teks, bisa mengevaluasi informasi yang ada di teks, dan bisa merefleksikan informasi yang ada di teks sebagai bekal untuk menyelesaikan masalah nanti pada saat anak ini selesai sebagai pelajar. Jadi tindak lanjutnya jangka jauh, bukan hanya bisa menyelesaikan soal-soal AKM atau bisa menuntaskan ujian sekolah, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk jangka panjang. Itu literasi membaca. Jadi nanti di soal AKM yang muncul itu hanya 2, yaitu literasi membaca yang pertama dan literasi numerasi. Nah, untuk literasi numerasi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir Ananda dalam menggunakan konsep, kemudian dalam prosedur, kemudian mengetahui fakta,
kemudian bisa menggunakan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang sesuai dengan konteksnya. Contoh-contoh nanti soal yang muncul, mungkin kalau literasi membaca, contohnya itu ada informasi iklan begitu. Nah, anak-anak bisa memahami apa maksud iklan tersebut. Nah, kemudian selain mampu memahami, anak-anak juga bisa merefleksikan, sudah tahu iklan itu nanti apa langkah yang akan dilakukan. Kalau itu literasi membaca. Kalau literasi numerasi biasanya nanti soalnya mungkin misalnya ada diskon 20% plus 50%. Nah, apakah itu maksudnya diskonnya itu 20%, berapa nilainya, kemudian baru dipotong lagi 50%, atau maksudnya adalah 20% tambah 50%, jadi diskonnya 70%. Nah, atau yang berhubungan dengan jarak waktu kecepatan. Jika mau menuju ke kota itu berangkat jam sekian, jarak kota antara A dan B itu sekian, maka harus berangkat jam berapa. Nah, itu yang berhubungan dengan konteks yang relevan, kehidupan atau permasalahan sehari-hari. Nah, itu nanti salah satu bentuk contoh soal yang akan diujikan di AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, selain mengerjakan AKM atau asesmen kompetensi minimum, nanti instrumen yang kedua yaitu survei karakter. Nah, survei karakter ini Bapak Ibu, ini untuk mengetahui bagaimana sosial emosional Ananda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaannya ini sama seperti pertanyaan pada saat kita ini ya, zaman dulu itu ada soal Pancasila yang menanyakan bagaimana sikap kita jika ada Ananda yang begini, atau soal-soal sholat akhlak atau PAI yang berhubungan dengan apa ya, tenggang rasa dan yang lainnya. Nah, mungkin soalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui bagaimana respon Ananda terhadap kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Namun memang dikerucutkan berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu iman dan takwa yang pertama, kemudian ada gotong royong, kemudian mandiri, kemudian kebinekaan global, kreatif, dan nalar kritis. Jadi nanti yang ditanyakan yang berhubungan dengan ini untuk mengetahui iman takwanya anak-anak, untuk mengetahui bagaimana gotong royongnya anak-anak, kemudian untuk mengetahui bagaimana anak ini bisa mandiri, kemudian berkebinekaan, kreatif, nalar kritis. Jadi soal-soalnya akan memunculkan bagaimana karakter Ananda yang dikerucutkan berdasarkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Nah, selain itu Bapak Ibu yang terakhir, nah, ini yang diikuti oleh siswa dan guru. Jadi ada Surlingjar. Surlingjar ini singkatan dari Survei Lingkungan Belajar. Nah, ini untuk melihat bagaimana kualitas proses pembelajaran, mulai dari input siswa, kemudian bagaimana proses selama pelaksanaan pembelajaran itu. Nah, serta untuk melihat bagaimana iklim sekolah. Apakah lingkungan di sekolah ini iklimnya mendukung? Ini terkait dengan kenyamanan, keamanan, kemudian sarpras dan yang lainnya. Ini nanti muncul di survei lingkungan belajar yang nanti akan dikerjakan oleh siswa dan guru. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin yang masih ada beberapa salah kaprah, bahwa sejak tahun 2019 ini karena darurat Bapak Ibu, harusnya ujian nasional itu ditiadakan di tahun 2020. Tahun 2019 itu masih ada, namun karena pada saat itu ada COVID Bapak Ibu, yang insya Allah di bulan Maret itu sudah mulai menyebar kemana-mana. Nah, karena biasanya UN itu dikondisikan di bulan April gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka di tahun 2019 itu sudah ditiadakan karena adanya COVID tersebut. Nah, kemudian ditiadakan, tapi tetap ada yang namanya asesmen ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah. Namun Dinas Kota Surabaya ini sudah sangat responsif Bapak Ibu. Jadi sebelum ditiadakannya ujian nasional, ujian sekolah itu sudah mengacu kepada
kekuatan atau kekhasan masing-masing sekolah. Maka sejak tahun 2019 itu sekolah-sekolah itu sudah diberikan kewenangan untuk memilih bagaimana bentuk ujian sekolah. Karena ujian nasional sudah tidak ada, maka patokannya hanya ada ujian sekolah. Nah, namun salah kaprahnya adalah tahun selanjutnya di tahun 2021 itu muncul adanya asesmen nasional yang diselenggarakan pertama kali, insya Allah kalau tidak salah. Nah, itu dianggap sebagai penggantinya ujian nasional. Padahal asesmen nasional ini berbeda sekali dengan ujian nasional. Nah, jadi asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional, Bapak Ibu, meskipun sama-sama dilaksanakan secara nasional. Nah, bedanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau asesmen nasional itu pesertanya kelas 5 SD, kemudian kelas 8 SMP, dan untuk SMA ini di jenjang kelas 11. Sedangkan ujian nasional, pesertanya adalah peserta di tingkat paling akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, tentu dari sini sudah pasti tujuan asesmennya berbeda. Nah, yang asesmen nasional itu tujuannya untuk sensus atau mendata satuan pendidikan dengan sampel murid. Tidak semuanya diujikan, tapi diambil sampel murid. Sedangkan ujian nasional itu sensus murid kelas akhir. Jadi kelas 9 semuanya harus ikut. Nah, itu kalau ujian nasional. Kemudian soal yang disajikan, kalau asesmen nasional ini tingkat asesmennya low stage, artinya untuk mengukur kemampuan dasar. Sedangkan kalau ujian nasional ini yang disajikan ini adalah tingkat asesmen yang high stake untuk mengadu untuk kompetisi kognitif nih Bapak Ibu. Itu untuk ujian nasional. Nah, bentuk soalnya pun juga berbeda. Kalau di ujian nasional itu pilihan ganda. Ada uraian itu mungkin hanya matematika dan IPA. Kalau bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, karena kalau di ujian nasional hanya 4 mata pelajaran ya Bapak Ibu. Nah, itu yang diujikan pilihan ganda. Jadi tidak ada soal yang terbuka. Semuanya adalah soal yang tertutup. Nah, sedangkan di asesmen nasional nanti yang akan dikerjakan oleh Ananda, bentuk soalnya variatif. Ada pilihan ganda tetap ada, tapi biasanya nanti akan ditanyakan alasannya. Kenapa kok memilih A, kenapa kok B, kenapa kok C, kenapa kok D, begitu. Kemudian juga ada pilihan ganda kompleks. Dia bisa memilih 2 atau 3 jawaban, dia tinggal mencentang mana yang sesuai. Gitu. Kemudian ada isian singkat dan ada uraian. Dan pelaksanaannya kalau asesmen nasional hanya 2 hari, sedangkan ujian nasional pelaksananya 4 hari, per mapel 1 hari. Kalau asesmen nasional nanti tidak ada mata pelajaran ya Bapak Ibu, yang diujikan ya hanya 3 itu tadi, yaitu literasi numerasi atau AKM-nya, kemudian setelah itu nanti survei, tinggal survei lingkungan belajar dan survei karakter. Nah, kami lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk ranah ukur literasi. Jadi kan di AKM itu kan nanti yang diujikan adalah literasi baca dan numerasi. Nah, ranah ukur literasinya sampai mana, tahap mana? Untuk kontennya itu ada 2, teks informasi dan sastra. Teks informasi itu nanti biasanya berupa berita. Anak-anak itu bisa mengambil berita, informasi dari berita, kemudian bisa menguji kebenaran berita, mana yang benar beritanya sesuai dengan teks di atas. Itu teks informasi. Kemudian untuk sastra itu biasanya mungkin muncul cuplikan cerpen, gitu Bapak. Kenapa kok tetap dimunculkan sastra? Karena melalui sastra ini sosial emosionalnya atau empatinya itu muncul Bapak Ibu. Tidak hanya yang berhubungan dengan non fiksi ya Bapak Ibu, tapi di fiksi itu juga harus terasah. Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk proses kognitifnya. Jadi sudah ada kontennya nanti tentang informasi, teks informasi dan sastra. Yang akan dilakukan Anda nanti menemukan informasi,
kemudian menginterpretasikan. Ada kalimat begini, maksudnya apa? Begitu. Kemudian mengevaluasi. Ada dua teks yang berbeda misalnya, ada informasi A dan B. Mana yang benar? Benar apa kan tadi ada benar salah begitu nggak Bapak Ibu? Benar kenapa, salah kenapa? Kemudian merefleksikan informasi. Dari informasi ini yang kamu tangkap apa? Kemudian anak harus menyampaikan sesuai dengan informasi yang dia baca. Untuk konteksnya, ini konteks personal, artinya mungkin yang berhubungan dengan apa ya, kehidupan sehari-hari, sosial, budaya, dan saintifik. Ini konteksnya. Insya Allah tidak melebar sampai ke apa politik dan yang lainnya tidak, hanya ke personal, sosial, budaya, dan saintifik. Selanjutnya, nah, untuk ranah ukur numerasi, Bapak Ibu, kontennya nanti ada aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Kemudian proses kognitifnya ini memahami ini ya soal-soal nanti nggak hanya berupa ini aja apa namanya kalimat matematika begitu enggak, tapi bentuknya mungkin seperti ini ya studi kasus begitu. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan penalaran. Konteksnya tetap sama, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, ini seperti yang tadi kami sampaikan Bapak Ibu, untuk soalnya nanti pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, dan uraian. Nah, sifat soalnya adalah adaptif. Maksud adaptif ini begini Bapak Ibu. Jadi soalnya ini akan menyesuaikan dengan jawaban Anda sebelumnya. Misalnya Ananda ada soal begitu ya. Kemudian soalnya jawabannya mungkin kurang tepat. Maka soal berikutnya nanti akan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan Ananda menjawab soal sebelumnya. Sehingga mengikuti bagaimana cara berpikir Ananda dalam mengerjakan soal. Jumlah soalnya nanti insya Allah sekitar 36 soal. Nah, perangkat penunjang yang akan dilaksanakan Bapak Ibu, yang akan digunakan pada saat ARBK. Jadi kita ini termasuk salah satu sekolah yang di tahun 2021 ini mendapatkan bantuan berupa Chromebook Bapak Ibu dari Kemendikbudristek. Nah, oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan secara full daring. Jadi tidak semi online. Kalau semi daring atau semi online itu kita bisa mengerjakan dengan kondisi yang lebih fleksibel. Namun karena kita secara daring, maka kita harus on time sesuai dengan schedule yang dikondisikan oleh Kemendikbudristek. Oleh karena itu, perangkat penunjang yang harus kita kondisikan yaitu seperti ini Bapak Ibu, berupa PC atau laptop. Kemudian minimal ukurannya adalah 11 inch. Kemudian prosesornya minimal single core. Jadi sudah kalau Pentium sudah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi sudah ke single core. Kemudian RAM PC atau laptopnya itu minimal 2 GB. Kemudian operating sistemnya bisa pakai Windows XP, Windows 7, Windows 8 ini minimal. Kalau misalnya Windows 11, 10, nah ini lebih mumpuni Bapak Ibu. Linux juga bisa, atau Mac juga bisa, atau Chrome OS juga bisa. Namun biasanya yang trouble itu pada saat kita menggunakan ini ya, Mac OS karena memang apa ya segmented ya Bapak Ibu, tidak semuanya bisa mendukung sistem operating system Mac. Tapi jika ada yang menggunakan Mac, insya Allah nanti akan kami usahakan untuk bisa support dengan jaringan yang ada di sekolah. Nah, nanti web browsernya nanti menggunakan Exambro Client. Jadi nanti pada saat Ananda mengerjakan itu Ananda nggak bisa buka yang lainnya Bapak Ibu. Karena sudah langsung kalau sudah pakai Exambro Client pada saat klik, nah itu langsung masuk ke aplikasi ujian, aplikasi soalnya. Jadi mau buka yang lain itu nggak bisa. Kemudian hard disk minimal tersedia free space-nya 10 GB. Nah, jadi Bapak Ibu,
Itu adalah perangkat yang nanti akan kita gunakan pada saat pelaksanaan ANBK. Jadwal pelaksanaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada saat 11 September, hari Senin insya Allah. Nah, ini kita pengecekan perangkat. Karena begini Bapak Ibu, sekolah ini hanya memiliki 15 laptop. Nah, maka ada kebutuhan laptop lebih untuk melaksanakan ANBK tersebut yang insya Allah nanti kami butuh bantuan dan support dari Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf ini keliru nggih Bapak Ibu karena nanti harus ada 15 laptop peserta. 15 laptop dari sekolah Bapak Ibu dan 15 laptop nanti yang akan kami pinjam dari siswa atau dari Bapak Ibu yang nanti akan digunakan Ananda pada saat pelaksanaan ANBK. Nah, nanti tanggal 13 dan 14 September, insya Allah di hari Rabu Kamis akan ada gladi bersih. Gladi bersih ini nanti sifatnya hanya untuk pengenalan jaringan, halaman browser pada saat login, kemudian nanti nyoba mengerjakan soal, nyoba ngeklik biar anak-anak ini tahu bagaimana kalau mau next soal selanjutnya, bagaimana kalau misalnya jaringan terputus, apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi begitu saja Bapak Ibu. Soal yang muncul nanti juga tidak 36 soal dimunculkan semua, mungkin hanya beberapa soal saja, karena salah satu fungsinya gladi bersih ini hanya untuk pengenalan jaringan dan uji coba jaringan server ANBK. Karena kita memang secara daring, jadi nanti tim panitia ANBK ini sebelum pelaksanaan gladi itu harus sinkron dulu dengan jaringan pusat. Kemudian baru diuji cobakan pada saat gladi bersih. Nah, selanjutnya di tanggal 21 September, 1 pekan kemudian, baru akan terlaksana pelaksanaan ANBK. Jadi nanti pelaksanaannya akan kita kondisikan 2 sesi, Bapak Ibu, karena maksimal 1 ruangan itu harus 15 orang. Kita ada 2 ruang, maka sesi pertama itu nanti 30 peserta didik, sisanya 15, itu nanti akan tersebar di 2 ruangan. Apakah nanti di ruang 1 7 siswa, di ruang lainnya itu 8 siswa, sisanya begitu. Jadi nanti pelaksanaannya kita kondisikan 2 sesi. Sesi 1 itu di pagi hari, nanti jamnya akan kita sampaikan secara menyusul Bapak Ibu waktu sesi 1 dan sesi 2-nya. Nah, di hari pertama nanti karena seperti yang tadi kami sampaikan, pelaksanaannya 2 hari, Bapak Ibu, tanggal 20 dan 21 September. Di hari pertama nanti, yang akan dilakukan Ananda adalah tes literasi terlebih dahulu, selama 90 menit, kemudian langsung nyambung ke survei karakter, 30 menit. Sedangkan di hari kedua, nanti tes numerasi, 90 menit, dan nanti akan nyambung surlinjar, survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, peserta ANBK Bapak Ibu, ini penentuannya ini diacak dari data pokok pendidikan atau Dapodik oleh Kemendikbudristek yang terdaftar sebagai siswa SMP Al-Falah kelas 8. Nah, itu nanti langsung diacak oleh Kemendikbudristek, langsung muncul namanya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, nanti ada 45 Ananda sebagai peserta utama akan melaksanakan asesmen secara nasional, akan terkondisikan di sekolah sesi 1 dan sesi 2. Sedangkan 16 siswa ini sebagai cadangan. Sisanya sisa dari kelas 8 peserta kelas 8 itu sebagai peserta cadangan yang nanti akan kita kondisikan asesmen internal. Artinya kita juga perlu mengetahui secara internal Bapak Ibu bagaimana tingkat literasi dan numerasi khususnya di kelas 8 secara global. Karena kalau di ANBK itu datanya hasilnya baru muncul tahun berikutnya Bapak Ibu. Di awal tahun pelajaran. Awal tahun pelajaran selanjutnya baru muncul hasil dari ANBK. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita juga akan mengondisikan asesmen secara internal agar gerak internal kita juga lebih cepat. Memetakan Ananda, kita ambil sampel dari 16 Ananda yang cadangan. Nah, bedanya adalah untuk 45 Ananda yang utama ini, asesmennya dilakukan secara nasional, dilakukan di sekolah,
di sesi 1 dan sesi 2. Sedangkan yang 16 cadangan ini nanti daring di rumah Bapak Ibu dengan menggunakan laman browser yang berbeda karena kita kondisikan secara internal, tapi muatannya sama. Jadi nanti literasi, numerasi, kemudian surlingjar, dan survei karakter. Nah, hasil asesmen nasional nanti Bapak Ibu ini mencakup 6 hal. Yang pertama nanti melihat bagaimana kemampuan literasi siswa yang ada di sekolah. Bukan hanya siswa kelas 8, artinya bagaimana tingkat literasi sekolah tersebut. Kemudian bagaimana tingkat numerasi sekolah tersebut. Kemudian bagaimana karakter sekolah tersebut, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Yang keenamnya ini nanti muncul di rapor pendidikan. Munculnya di awal tahun pelajaran selanjutnya. Nah, nanti akan kami bagikan informasi pendukung Bapak Ibu, karena kami rasa sebetulnya masih banyak sekali yang pemahaman-pemahaman baru yang memang harus kita share bersama, kita pelajari bersama, khususnya untuk mendukung adanya pergeseran paradigma pembelajaran, khususnya di asesmen. Jadi nanti ada di Pusmendik, nanti di ini ada video Bapak Ibu yang bisa di Bapak Ibu lihat. Kemudian juga ada bacaan terkait dengan kompetensi AKM, asesmen kompetensi minimum. Kemudian juga bacaan terkait dengan survei lingkungan belajar. Kemudian juga bacaan terkait dengan survei karakter. Dan nanti di sini juga ada Pusmenjar kemdikbud.go.id. Ini adalah simulasi soal-soal AKM. Jadi misalnya Bapak Ibu penasaran di mana sih soalnya, Bapak Ibu nanti bisa masuk di sini. Nanti ditanyakan akun dan password itu nanti tanpa ini ya, tanpa apa namanya, itu bisa diisi mandiri Bapak Ibu. Asal mengisi begitu nanti bisa ketahuan, bukan ketahuan, bisa langsung masuk ke laman uji coba soal-soalnya. Nanti kami juga akan mengenalkan ini kepada Ananda. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Untuk peserta, siapa yang masuk di peserta utama, siapa yang masuk sebagai peserta cadangan, nanti akan kami share secara file Bapak Ibu. Karena nggak mungkin kami bacakan satu persatu, 45 anak, siapa yang sebagai peserta utama di sini, siapa yang sebagai peserta cadangan. Nah, nanti perannya Bapak Ibu, jika peserta utama ini ada halangan atau ada kendala dan yang lainnya, nanti langsung akan digantikan oleh peserta cadangan. Peserta cadangan ini pun nanti juga akan mengacak acak dari Kemendikbud siapa nanti yang akan dijadikan sebagai peserta utama, karena mungkin peserta utamanya tidak tidak bisa terkondisikan untuk mengikuti survei, maka nanti langsung teracak muncul nama siapa yang menggantikan. Jadi insya Allah itu Bapak Ibu informasi terkait dengan ANBK. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustazah Ernest. Baik, terima kasih Ustazah Tessa atas pemaparan terkait dengan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer yang insya Allah akan dilakukan dengan dua tempat nih, Ustadz Ustazah dan Bapak Ibu semuanya, yaitu dilakukan di rumah dan dilakukan secara online di rumah. Maaf, di sekolah dan dilakukan secara online di rumah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kami menggarisbawahi bahwasanya untuk hasil dari kegiatan ANBK ini adalah bukan hasil secara individu Bapak Ibu, jadi bukan personal dari 45 siswa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Tessa, tetapi menjadi penilaian sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bapak Ibu. Namun sebelum itu kami informasikan kembali Bapak Ibu terkait dengan latihan soal nih Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Tessa terkait dengan bentuk soal yang insya Allah nanti di soal AKM itu ada pilihan ganda alasan ataupun benar salah ataupun menjodohkan dan lain sebagainya yang insya Allah
selama kegiatan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu, untuk Ustadz Ustazah dan sekolah ini sudah menuangkan Bapak Ibu untuk soal-soal ini dalam kegiatan penilaian harian maupun dalam kegiatan latihan soal di sekolah. Jadi insya Allah untuk Ananda ini sudah tidak asing lagi nggih Bapak Ibu terkait dengan bentuk soal yang akan diujikan di ANBK nanti. Termasuk untuk soal STS kali ini Bapak Ibu yang kami berikan ini pun juga untuk bentuk soalnya ini sudah kami sesuaikan dengan bentuk soal ANBK. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kesimpulan dan pengantar dari kami. Alhamdulillah untuk materi sudah tersampaikan ya Bapak Ibu melalui pesan oleh Ustazah Tessa. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekiranya mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun mungkin perlu dikuatkan informasi yang perlu dikuatkan kembali terkait dengan asesmen nasional berbasis komputer yang sudah disampaikan oleh Ustazah Tessa tadi. Monggo kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Nggih, dari mamanya Mas Fadil nggih. Monggo kami Nggih. persilakan. Ya, Ustazah, biasanya kan kalau ANBK ini ada semacam tryout-tryoutnya ya. Kira-kira Alfala ngadain juga nggak ya sebelum supaya untuk ya penguatan aja gitu sebelum memulai anak-anak ini yang terpilih untuk ANBK gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih. Kami tampung dulu nggih Bapak Ibu, nanti sekalian untuk apa yang kami sampaikan. Monggo selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Yang di kolom chat itu tadi sudah Ustazah yang namanya Mas Fadil. Oh, ada lagi dari namanya Mbak Hani kelas 8A. Kalau yang mengikuti dari rumah dan ada kendala bagaimana? Karena rumah tidak ada yang mendampingi. Karena di rumah tidak ada yang mendampingi. Baik, kami tampung dulu Bapak Ibu. Monggo ada lagi. Baik, sambil menunggu nanti mungkin ada pertanyaan kembali nggih Bapak Ibu sambil panjenengan juga memikirkan terkait dengan mungkin ada yang kurang dipahami terkait dengan kegiatan di pagi hari ini nanti bisa disampaikan. Selanjutnya monggo kami persilakan Ustazah Tessa untuk menjawab pertanyaan dari mamanya Mas Fadil terlebih dahulu apakah ada tryout sebelum kegiatan ANBK. Monggo Ustazah. Baik, terima kasih Saudara Erna. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Insya Allah untuk tryout yang dikondisikan oleh sekolah, ini sebenarnya kita tidak mengondisikan secara khusus Bapak Ibu, tapi nanti tetap akan kami berikan waktu Ananda untuk berlatih. Jadi nanti melalui pusmenjar tersebut yang tadi kami sampaikan di akhir, nah itu bentuk latihannya. Nah, memang kalau dari ini nggih, apa namanya bentuk soal itu ada perbedaan drastis pada saat kita masih di kurikulum 2013 dengan sudah mulai di kurikulum Merdeka. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, alhamdulillah salah satu kiatnya biar anak-anak ini tidak kaget pada saat melaksanakan ANBK, meskipun ini nggak banyak yang berpendapat bahwa karena ini kan survei. Karena ini kan bentuknya bukan apa Ananda itu nanti akan dicek satu persatu bagaimana tingkat literasinya dan yang lainnya. Nah, kebanyakan itu memang berpendapat bahwa memang sebenarnya tidak perlu ada tryout dan yang lainnya. Nah, namun antisipasi sekolah ini adalah dalam bentuk mengubah bentuk soal. Sejak tahun 2019 itu kita mengubah bentuk soal untuk membiasakan Ananda dalam menghadapi ANBK. Artinya begini Bapak Ibu, memang tidak kita kondisikan khusus ada drill untuk mengikuti ANBK, tidak. Nah, karena sifatnya ANBK ini adalah untuk mengetahui
bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Maka harusnya yang kita drill ANBK itu bukan hanya kelas 8, tapi ya kelas 7, kelas 8, kelas 9, karena tadi kan sasarannya adalah peningkatan mutu kualitas sekolah. Nah, oleh karena itu di tahun 2019 SMP Al-Falah ini kerja Bapak Ibu, salah satunya yaitu dengan mengubah bentuk soal. Nah, dari yang awalnya itu kita termindset seperti ujian nasional, soalnya pilihan ganda 45 soal pilihan ganda yang 5 uraian. Kemudian untuk sains dan matematika 35 pilihan ganda, 5-nya uraian. Nah, di tahun 2019 itu kita langsung berubah. Berubahnya yaitu soal-soal yang kita kondisikan itu nggak ada pilihan ganda, tapi hanya soal uraian studi kasus. Nah, itu di awal kita tahun 2019. Kenapa kita mengubah uraian? Nah, ini untuk mendukung Ananda ini bernalar kritis. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di sana adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi tidak ada yang, oh Ananda kalau menjawab ini langsung salah, nol. Tidak begitu. Tapi Ananda menjawab dengan alasan, kenapa kok Ananda menyampaikan secara gamblang apa pemikirannya, sesuai dengan soal yang disajikan. Nah, sejak tahun 2019 kita sudah membiasakan Ananda untuk soal uraian. Kemudian di tahun 2020 mulai muncul ini apa namanya SOP penyusunan asesmen khususnya untuk mendukung kecakapan abad 21 begitu nih Bapak Ibu. Nah, sehingga di situ mulai muncul soal itu tidak hanya berupa pilihan ganda dan uraian, tapi sudah ada pilihan checkbox nih. Boleh memilih lebih dari satu sesuai dengan soal yang ada. Kemudian sudah mulai muncul soal menjodohkan. Kemudian muncul soal benar salah, mana yang benar, mana yang salah, sehingga dirupakan di tahun 2021 di ANBK. Nah, sejak tahun 2020 itu SMP Al-Falah juga sudah mengondisikan soal semua mata pelajaran, soal itu harus mencakup bentuk variatif minimal ada 3 bentuk variatif, bukan hanya pilihan ganda. Pilihan ganda pun harus ada alasan di bawah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengecek soal yang kita berikan Bapak Ibu itu soalnya nggak terlalu banyak. Nah, tapi soalnya ini adalah soal yang terbuka untuk menguji keterampilan Ananda dan pemahaman Ananda. Bentuknya bisa berupa uraian, bisa berupa benar salah, pilihan ganda, tapi ada alasan. Nah, jadi sejak tahun 2019 itu pembiasaan yang kita lakukan di sana. Namun Bapak Ibu memang masih kita temukan kendala. Salah satunya yaitu kendalanya untuk menggeser mindset Ustadz-Ustadah nih Bapak Ibu, ini yang di internal gitu Bapak Ibu. Untuk menggeser mindset Ustadz-Ustadah bahwa soal yang diberikan itu bukan hanya soal faktual. Artinya kalau soal faktual itu begini Bapak Ibu. Siapakah nama pangeran kerajaan Diponegoro pada tahun ini, namanya adalah titik-titik-titik. Nah, itu faktual. Faktanya begitu. Tapi apa gunanya kalau itu muncul di soal? Gunanya nggak ada gunanya. Itu hanya sebagai penambahan wawasan begitu. Bisa kita gunakan pada saat mungkin penugasan membaca. Nah, kemudian hanya sebagai itu tadi wawasan saja. Tapi untuk menguji keterampilan berpikir kritisnya itu tidak bisa. Nah, maka kendala yang kita temui pada saat itu adalah menggeser mindset Ustadz sore ini karena masih banyak muncul soal yang faktual. Contoh misalnya, jika warna merah dicampur warna biru menjadi warna apa? Titik-titik-titik gitu. Nah, itu kan hanya recalling ya Bapak Ibu, hanya mengingat saja. Nah, maka dari tahun ke tahun kita masih merevisi bentuk soal yang arahnya itu menuju ke asesmen nasional berbasis komputer. Jadi yang pertama Bapak Ibu intinya alhamdulillah Ananda ini sudah mengantongi beragam jenis soal-soal yang bervariatif. Kemudian soal-soal yang kita kondisikan pun itu juga sudah kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa dan itu berhubungan dengan materi pembelajaran Ananda. Tinggal nanti adalah kita berikan bentuk contoh-contoh soal realnya asesmen nasional berbasis komputer ini yang bentuknya sesuai dengan aplikasi pada saat hari H pelaksanaan melalui
Pusmenjar. Jadi nanti insya Allah tetap akan kita jadwalkan Bapak Ibu. Tapi nanti kemungkinan akan kita jadwalkan secara mandiri. Artinya Ananda ini belajar apa namanya, mengontrol, belajar mengontrol dirinya. Nanti kita berikan laman soal Ananda untuk mengakses contoh-contoh soal simulasi, namanya Bapak Ibu simulasi AKM. Kemudian nanti Ananda melaporkan sendiri hasilnya bagaimana. Nah, nanti akan kita kondisikan secara mandiri. Insya Allah itu jawaban dari pertanyaan Ibu Devi. Selanjutnya pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau Ananda yang mengerjakan di rumah. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk Ananda yang sebagai peserta utama dan peserta cadangan ini nanti perannya berbeda. Karena perannya berbeda, otomatis nanti apa namanya ya, laman browsernya juga berbeda. Nah, kalau yang di sekolah itu daring nanti langsung terhubung pusat dengan Kemendikbudristek, sedangkan yang di rumah nanti kita insya Allah menggunakan aplikasi yang mudah Bapak Ibu yang bisa diakses Ananda dan yang familiar bagi Ananda. Salah satunya kita nanti kalau tidak menggunakan Microsoft Teams, kita nanti akan menggunakan Google Form Bapak Ibu. Nah, tidak masalah apa media yang dipakai. Nah, namun nanti penguatan dari konten yang akan dikerjakan Ananda dan hasil dari konten tersebut itu yang nanti akan kita capai. Sehingga insya Allah kendala yang muncul itu masih bisa apa namanya ya, masih bisa diatasi oleh Ananda karena insya Allah aplikasi yang digunakan selama Ananda daring di rumah ini adalah aplikasi yang sederhana dan yang familiar bagi Ananda. Jika ada kendala, mungkin tinggal menghubungi sekolah by WA. Nah, nanti mungkin kendalanya hanya seputar jaringan yang terputus, kemudian apa tiba-tiba logout, bukan logout ya, tiba-tiba tertutup web browsernya. Nah, nanti tinggal masuk kembali dan yang lainnya, insya Allah aplikasinya mudah sekali dan familiar bagi Ananda. Insya Allah itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustazah Taisa atas pemaparan dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustazah, ini masih ada lagi Ustazah. Insya Allah ada di kolom. Ya, ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari mamanya Mas Afgan, yaitu terinfo laptop yang tersedia di sekolah masih terbatas, tadi sudah disampaikan, nggih. Lalu yang lainnya harus membawa sendiri kalau terpilih dari 45 siswa acak tersebut. Jadi seperti itu Ustazah untuk pertanyaan ketiga dan keempat. Monggo selanjutnya kami persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Erna. Ini pertanyaan alat tulis ini dari Mama Mas Yusuf sepertinya ya, atau ayahnya Mas Yusuf nih. Oke, dari Anda Yusuf. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah alat tulis yang dikondisikan itu hanya alat tulis berupa ballpoint mungkin Bapak Ibu. Insya Allah yang lainnya akan dikondisikan sekolah. Jadi nanti yang dibutuhkan itu mungkin kertas buram, itu pun akan dikondisikan oleh sekolah pada saat nanti literasi numerasi. Nah, karena ada hitung-hitungan di sana. Kemudian selain itu mungkin akan disediakan oleh sekolah. Biasanya pun kita sudah menyediakan ballpoint untuk Ananda daftar hadir. Jadi nanti sistemnya Ananda yang apa ada di sekolah pada saat di ruangan asesmen nasional ini nanti hanya fokus dengan perangkat laptopnya. Kemudian nanti ada daftar hadir yang manual masih menggunakan paper ya Bapak Ibu, tinggal tanda tangan. Kemudian nanti kalau ada hitung-hitungan, kita sediakan kertas buram, Anda tinggal menghitung dan langsung menjawab di sana. Nah, kemudian, ya benar Bapak Ibu, memang laptop yang terkondisikan di sekolah ini jumlahnya terbatas, hanya ada 15 laptop, maka nanti akan kami sampaikan siswa yang memang terkondisikan sebagai peserta utama,
itu siapa saja, dan nanti kami butuh bantuan untuk siswa yang terpilih secara acak tersebut untuk mengondisikan laptop. Namun jika memang tidak bisa terkondisikan, insya Allah kami sampaikan jauh-jauh hari Bapak Ibu. Jadi kami memang membutuhkan 15 laptop yang harus dikondisikan di sekolah, yang nanti akan dibawa oleh Ananda yang memang terkondisikan mengikuti asesmen nasional di sekolah. Karena salah satu yang harus dipenuhi laptop tersebut adalah ada colokan LAN-nya Bapak Ibu. Karena laptop zaman now ini kan semuanya sudah terkondisikan by WiFi nih. Jadi colokan untuk LAN, kabel LAN yang langsung terhubung ke internet itu terkadang tidak ada. Nah, jadi nanti akan ada filter atau screening dari wali kelas untuk laptop siapa saja yang bisa diperbantukan, yang bisa membantu sekolah dalam pelaksanaan asesmen nasional. Jika memang itu ternyata belum mencapai 15 laptop, nanti kita mengambil yang paling maksimal, artinya kalaupun ternyata laptop itu nggak ada LAN-nya, tapi ternyata bisa, nah nanti kita akan bantu dengan mengondisikan konverter. Jadi nanti ada konverter HDMI untuk ke LAN Bapak Ibu. Nah, mungkin kendalanya di sana. Tapi insya Allah untuk spesifikasi laptop yang lain, insya Allah tidak terlalu yang high class begitu nih Bapak Ibu. Minimal itu menggunakan Windows, kemudian minimal 11 inch. Kalau misalnya yang 10 inch belum bisa begitu Bapak. Mungkin yang lainnya itu sudah menggunakan Core, bukan lagi Pentium. Nah, insya Allah itu sudah perangkat yang paling dasar bagi perangkat laptop. Jadi insya Allah itu Bapak Ibu kami mohon supportnya, kemudian kami juga mohon bantuannya. Insya Allah nanti akan ada informasi surat ini ya, kebutuhan laptop, peminjaman kepada orang tua. Nanti prosesnya tentu saja nanti ada berita acara Bapak Ibu, berita acara penyampaian laptop ke sekolah. Karena nanti laptopnya insya Allah nginep Bapak Ibu. Karena kan harus disinkronkan terlebih dahulu dengan sistem yang ada di pusat Kemendikbudristek. Nah, oleh karena itu nanti ada berita acara, kemudian ada insya Allah ruangannya juga kita kondisikan steril Bapak Ibu selama pelaksanaan ANBK. Sehingga insya Allah laptop itu tidak tertukar dan yang lainnya. Mungkin itu sudah Karena. Ya, terima kasih Saudara Desa. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saudara, untuk siswa yang terpilih akan diinfokan kapan, Saudara? Oke. Untuk informasi terkait 45 siswa tadi, Bapak Ibu semuanya, insya Allah setelah ini akan kami sampaikan. Karena memang 45 siswa ini sudah muncul Bapak Ibu untuk dari kementerian. Sehingga nanti setelah kegiatan ini selesai, nanti akan kami kirim melalui wali kelas masing-masing Bapak Ibu semuanya. Insya Allah untuk materi sudah tersampaikan di Bapak Ibu di kolom chat yang nanti insya Allah akan kami kirim ulang kembali melalui wali kelas yang nantinya juga akan tersampaikan kepada panjenengan masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Insya Allah kegiatan kelas 8 ini sudah selesai. Nanti terkait dengan informasi penguat berupa surat peminjaman laptop, nanti akan kami sampaikan menyusul Bapak Ibu. Pada intinya kami sampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka yang nantinya akan kami kuatkan kembali dengan surat resmi dari sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kegiatan ANBK nanti di tanggal 20-21 September 2023 ini bisa berjalan dengan lancar dan kami sekolah SMP Al-Falah Ketintang memohon kerjasama dan dukungan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kelancaran kegiatan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu, terima kasih. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid,
Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21.